Oke, halo semua. Kembali lagi di rekomendasi mingguan. Kita perhatiin pergerakan IHSG minggu lalu dari tanggal 26 ya. Sideways bolak-balik dengan support 6086 sampai 6145. Nah, hari Jumat kemarin sempat mencoba untuk di break tapi gagal dan akhirnya malah tembus supportnya. Nah, untuk prediksi gue sih IHSG minggu ini masih bisa drop ke sekitar 6017. Nah, cuma dengan sentimen adanya stock split dari BCA, harusnya IHSG nggak gitu parah. Masih bisa lumayan bertahan ya. Karena kalian tahu sendiri BCA weight-nya sih termasuk yang paling besar, yang memang paling besar di IHSG. Oke. Nah, kita review dulu minggu lalu saham ASA ya. Dengan situasi IHSG merah sideways sekalipun kita masih bisa dapat cuan dari rekomendasi mingguan. Oke, kalau kita perhatiin ASA dari tanggal 26 ya, ini pagi turun, kita bisa dapat di low di 2230 ya. Masuk di entry. Oke. Di 2230 dan highest sempat nyampe ke 2690. Oke. Ya, lumayan dari ASA kemarin banyak nasabah juga dapat di low ya, bisa dapat di low, lumayan bisa dapat di atas dalam 2 hari. Oke. Next ada DSNG. Nah, DSNG ini juga geraknya agak lambat sebenarnya. Geraknya agak lambat. Kemarin coba udah berhasil break resistance tapi gagal, turun lagi. Nah, ini support terakhir DSNG ada di 530. Kalau menurut gua sih dalam minggu ini kemungkinan bisa rebound ya. Tapi ya TP1 kecapai 575. Tapi ini gua harus ganti karena kita nggak dapat di low ini. Dapatnya di high. Oke. Kan tanggal 26 dia opening di 540 bahkan. Ya, dapat ya di high ya. Nah, next ada IRA. Nah, IRA ini tanggal 26 juga kita nggak dikasih cut loss ya. Cut lossnya di 1860, tapi ini closing kemarin 1870, ini closing di 1890, nggak dikasih cut loss, dapat di low dan sampai di TP1. Oke. Ya, pasti TP1 cabut. Oke. Nah, next ada TINS. Oke, TINS 1695 sampai 1730 ya, tanggal 26 turun. Dah ya, kayak gini sudah pasti kalos ya. Tapi udah mulai rebound. Ini masih menarik TINS, support kuat di 1600. Ya, 1600 support kuat dan kalau TINS ini beratnya TINS tuh di sini. 1730. Kalau bisa di break ini menarik. Jadi kita cut loss aja 1800. Sorry, 1640. Ya. Terakhir ada WiFi. Nah, WiFi juga ini kurang liquid sebenarnya, cuma ya kita berhasil dapat cuan dari sini juga nih. Ya, lowest di 935 dapat, highest di 970, 980 bahkan. Ini kemarin hari pertama udah TP bahkan, dan kalau-nya kan di bawah 9, kalau kan di 930 ya. Oke, hari kedua kalau, tapi hari pertama sudah dapat kemarin langsung. Oke, oh sorry, nggak dapet ini cut loss. Kalau dari mingguan sih cut loss ya. Cuman dari nasabah sih gue ada kasih instruksi kalau WiFi masih bisa di hold karena support kuat di 910 dan hari Kamis kemarin kecapai tapi turun lagi. Ya udah nggak apa-apa, kita hitungannya cut loss karena ini mingguan. Oke, jadi seminggu kita dapat 6,35%, lumayan dengan situasi IHSG lagi sideways. Nah, jadi minggu depan ada 5 saham lagi. Yang pertama Adaro. Nah, Adaro ini kenapa menarik? Karena kalau kita perhatiin ya, ini secara tren masih naik, masih bagus. Higher high, higher low. Nah, ini mencoba untuk bikin higher high nih. Dia ada resisten di sini kemarin. Dan kemarin udah coba di break tapi masih belum berhasil. Kalau menurut gua sih minggu ini masih bisa ada kemungkinan untuk break sekali lagi. Oke. Jadi kalau kita mau masuk di Adaro, kita perhatiin. Nah, kita boleh entry di level, kita turun. Oke, 1285 boleh. Adaro 1285 sampai dengan 1335. Oke. Nah, cut loss kita set di bawah 1285, pas juga dia break trend line, kita bisa set cut loss di 1280. Nggak usah terlalu jauh. Oke. Nah, TP1 kita coba di sini, terlalu tipis ya, 2,41%. Oke, di sini boleh 1385 dan di high kemarin 1405. Tanggung lah, 1415 saja. Nah, kalau saran gue di Adaro, kalian nggak perlu HK langsung pagi ya, karena Adaro tuh biasa cenderung gerakannya pagi itu masih bisa volatil, naik turun dulu. Kemungkinan sih kalian bisa dapat 1320, 1310 itu masih bisa.
Jadi nggak usah di HK pagi-pagi, nggak apa-apa. Nah, next ada MTech. Oke, MTech kalau kita perhatiin berhasil bikin new high terus, menarik, bagus banget. Dan kalau kita perhatiin Bukalapak juga IPO tanggal 5 ya. Ya, tanggal 5 hari Kamis. Harusnya MTech sih bakal kena. Ya, jadi kalau kita perhatiin MTech bisa entry di mana? Oke. Nah, kita boleh coba entry MTech di 2670. 2670 sampai di 2750. Oke. Kita set cut loss beberapa tick di bawah. Nah, sini oke, sini aja. 2630. Harusnya sih MTech bakal naik minggu ini ya, karena fundnya kan semua udah pada balik ya, tanggal 5 juga, tanggal 3 udah balik juga kan. TP1 kita set di sini 2870 dan 2950. Oke, itu untuk MTech. Nah, yang ketiga ada MDKA. Oke, MDKA kalau kita perhatiin harga copper ya minus ya, cuman kalau kita lihat secara detail sih dalam satu minggu ini lumayan. Harga copper mulai naik lagi ya, ini koreksi wajar aja menurut gua sih. Jadi MDKA potensi masih oke, dan cup and handle-nya juga yang pernah gua suggest ini masih berjalan harusnya ya, target di 3500. Oke, kita entry MDKA di 2900 sampai 2950 ya. Sini masih oke. Nah, kita cut loss di bawah 2820 aja, kita cut loss 2810. Oke, untuk TP1 kita set di sini. Ini bisa 3100 dan 3170. Oke, itu untuk MDKA. Dan keempat ada Tebik. Nah, Tebik kalau kalian perhatiin memang lagi sideways ya, jelas banget nih. Supportnya di sini, resisten di atas. Itu agak jauh, kita set di sini dulu nih. Nah, 3340. 3330 ini resistennya, ini bakal bolak-balik di sini dulu. Nah, tapi kalau kita perhatiin ya, dia ada sebuah downtrend sebenarnya kalau kalian kelihatan. Oke. Ini kelihatan downtrendnya dan kemarin udah di break, ini menarik. Jadi kita boleh entry di Tebik ya. Tebik kita entry di 3100 sampai 3210. Oke. Nah, cut loss kalau dia break 3080, kita di bawahnya aja, kita cut loss di 3070 ya. 3070 cut loss. TP1 kita set di 3330 dan TP2 kita boleh set di hanya sini. Nah, sini boleh 3430. Oke, itu yang keempat untuk Tebik. Yang terakhir ada saham Wood kayu. Nah, Wood ini juga menarik kalau kalian perhatiin. Secara short term udah uptrend ya, higher high ini naik terus nih, kelihatan banget naik terus. Oke, terus dalam jangka agak menengah pun kalau kita tarik garis downtrend, ini udah downtrend dan udah di break juga. Jadi sebenarnya ini masih menarik, potensinya oke. Nah, jadi kita tarik, kita bisa entry di mana? Oke. Nah, kita boleh entry Wood ya di 7. Coba kita lihat risknya. Nah, ini oke. 765 sampai 790. Ya. 790, kita cut loss di bawah 765 aja. Ya, 760 kita boleh cut loss. Nah, TP1 boleh set di sini. Ini kejauhan. Nah, di sini boleh 815 dan langsung aja 855. Oke. Ini untuk Wood. Nah, ini 5 rekomendasi harian rekomendasi mingguan untuk minggu ini. Jadi ya kita perhatiin apakah saham ini bisa memberikan kita cuan minggu ini, semoga bisa. Ya, awal baik untuk Agustus ya. Jadi kita lihat apakah Agustus memberikan minggu yang baik untuk kita. Oke, gitu aja. Semoga cuan.